Presiden Joko Widodo, Jokowi, memberikan pernyataan menarik terkait Pilpres 2024 di hadapan salah satu calon presiden, Capres, Prabowo Subianto, yang saat itu mendampingi Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Dalam acara di Lanut Halim Perdana Kusuma pada Rabu, 24 Januari 2024, Jokowi menyampaikan bahwa seorang presiden memiliki hak untuk berkampanye dan memberikan dukungan kepada kandidat pilihan. Pernyataan ini diungkapkan oleh Jokowi sebagai respons terhadap pertanyaan mengenai netralitas menteri dalam pemilu 2024. Presiden itu boleh kampanye, presiden itu boleh memihak, ujar Jokowi, memberikan klarifikasi mengenai peran presiden sebagai pemimpin yang juga memiliki dimensi politik. Namun, Jokowi menekankan pentingnya menjaga etika dan aturan selama proses kampanye. Tapi yang paling penting, waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, tambahnya, menegaskan bahwa meskipun presiden memiliki kebebasan untuk terlibat dalam kampanye, penggunaan fasilitas negara harus dihindari. Bagi Jokowi, jabatan presiden tidak hanya sebagai pemimpin publik, tetapi juga memiliki dimensi politik yang dapat tercermin dalam partisipasinya dalam proses pemilihan umum. Pernyataan ini mencerminkan pandangan Jokowi terkait keseimbangan antara fungsi kepemimpinan dan partisipasi politik seorang presiden. Kehadiran Prabowo Subianto sebagai Menhan dalam kesempatan tersebut menambah nuansa menarik pada pernyataan Jokowi. Menunjukkan suasana keakraban dan kebersamaan. Perlu diketahui bersama, bahwa sebagaimana aturan terkait hak berkampanye pejabat negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Beberapa pasal yang relevan di dalam undang-undang tersebut adalah pasal 299 di mana 1. Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. 2. Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai politik mempunyai hak melaksanakan kampanye. 3. Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota partai politik dapat melaksanakan kampanye, apabila yang bersangkutan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU, atau pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU. Pasal 300 tentang pembatasan dalam melaksanakan kampanye. Selama melaksanakan kampanye, presiden dan wakil presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam pasal 302 ditegaskan, 1. Menteri sebagai anggota tim kampanye dan atau pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 299 ayat 3, huruf B dan huruf C dapat diberikan cuti. 2. Cuti bagi menteri yang melaksanakan kampanye dapat diberikan 1 hari kerja dalam setiap minggu selama masa kampanye. 3. Hari libur adalah hari bebas untuk melakukan kampanye di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Undang-Undang Pemilu juga mengatur hal yang tak boleh dilakukan presiden, menteri hingga pejabat negara lain dalam berkampanye. Berikut aturannya. 1. Dalam melaksanakan kampanye, presiden dan wakil presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara. 2. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berupa sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya, gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan, sarana perkantoran, radio daerah dan sandi, telekomunikasi milik pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan peralatan lainnya, dan fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Gedung atau fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat 2, yang disewakan kepada umum dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Undang-undang tersebut juga mengatur penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan presiden dan wakil presiden seperti pengamanan, kesehatan dan protokoler dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan dan secara profesional proporsional. Di samping itu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur daftar pejabat negara yang tidak boleh dilibatkan sebagai pelaksana tim kampanye pemilu. Hal itu termuat dalam pasal 280 ayat 2 dan 3. Dalam daftar itu, tidak ada presiden, menteri, maupun kepala daerah.
Pejabat-pejabat negara yang dilarang terlibat sebagai pelaksana, anggota tim kampanye itu meliputi ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi, ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan BUMN, BUMT. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga non-struktural, aparatur sipil negara, ASN, anggota TNI dan Polri, kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa. Terkait hal tersebut, Partai Gerindra memberikan dukungan penuh terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang menyatakan bahwa seorang presiden dapat memihak dan bahkan aktif berkampanye. Wakil Ketua Umum Gerindra, Habibur Rahman, menyatakan bahwa pandangan tersebut sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan Pak Jokowi bahwa konstitusi dan hukum kita memperbolehkan seorang presiden atau menteri aktif berkampanye atau mendukung calon presiden adalah langkah yang tepat, ujar Habibur Rahman dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 24 Januari 2024. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa yang terpenting adalah memastikan bahwa presiden atau menteri yang mendukung calon tertentu tidak menyalahgunakan fasilitas negara. Dia menegaskan bahwa esensinya adalah mendukung calon tanpa menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Poinnya adalah presiden atau menteri boleh mendukung salah satu calon, yang penting jangan menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan dirinya sendiri, ujarnya. Habibur Rahman kemudian memberikan contoh praktik serupa yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2016. Saat itu, Presiden Barack Obama mendukung Hillary Clinton dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat, meskipun Obama masih menjabat sebagai Presiden petahana dan Hillary merupakan calon dari partai yang sama, yaitu Partai Demokrat. Dalam konteks ini, Habibur Rahman menekankan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terkait penyalahgunaan kekuasaan ketika Presiden mendukung salah satu calon. Ia memastikan bahwa telah ada aturan yang jelas dan lembaga penegak hukum yang dapat memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Intinya tidak perlu khawatir apabila presiden atau menteri menggunakan haknya untuk mendukung salah satu calon, karena ada aturan berlapis yang jelas dan ada lembaga penegak hukum yang jelas untuk memastikan tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, pungkasnya.